Halo kan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, semuanya, hari ini kita akan memberikan referensi laptop yang cocok dipakai untuk kebutuhan WFH ataupun WFA. Nah, kenapa kok saya kasih rekomendasi ini? Alasannya yang paling dasar adalah karena kalau kita lihat dulu ya, akhir-akhir ini pemerintah itu memberikan arahan supaya ada WFH 1 hari dan diimplementasikan setelah Lebaran tahun ini. Nah, kenapa kok itu terjadi? Alasannya adalah kalau kita tahu di luar negeri sana kan ada perang yang efek sampingnya bikin harga minyak dunia pada naik, dan dengan adanya efisiensi ini pemerintah mengharapkan nanti untuk konsumsi BBM itu bisa ditekan. Nah, hubungannya sama review kali ini adalah kita akan memberikan referensi laptop yang harganya cukup terjangkau, mahal banget enggak, murah banget cuma enggak. Tapi kalau ini kalian pakai, sudah bisa mengakomodasi kebutuhan kalian buat WFH ataupun WFA. Nah, tipe yang kita bahas, ini adalah laptop punya Lenovo di tipe IdeaPad Slim 3 14i-RU85NID yang harganya di angka mulai 6,9 jutaan rupiah. Nah, laptop ini kalau kita lihat dulu ya, benefit keuntungannya adalah yang pertama dia itu punya dapur pacu Intel Core i3 Gen 13. RAM-nya pakai DDR5, tampilannya cakep, simple, enteng. Kemudian untuk casingnya, selain dia cakep, casing ini juga sudah mengantongi sertifikasi military ke-810H plus garansi ADP selama 2 tahun. Jadi efek sampingnya, kalau kita pakai ini nyaman buat kerja, enak juga untuk jangka panjang. Detailnya, laptop ini spesifikasi dapur pacunya dia pakai prosesor Intel Core i3 1315U. RAM-nya dia pakai 8GB DDR5, kemudian penyimpanannya 256 pakai M2 NVMe Gen 4. Softwarenya ada Windows 11 plus Officium 2024 atau bisa pilih M365. Baterainya termasuk awet, bisa bertahan di angka 6-7 jam tanpa dicas sama sekali. Untuk kapasitas baterainya di angka 47 Wh, dukungan chargernya di angka 65 Watt, colokannya bulat seperti ini. Lalu untuk memorinya, laptop ini solder, dan untuk SSD-nya dia bisa di-upgrade dengan cara di-replace. Nah, saran saya bro ya, sebelum laptop ini makin hari makin naik, mumpung sekarang masih di angka 6,9 sampai 7 juta rupiah, mendingan teman-teman check out sekarang saja daripada nanti naik harganya menjadi di angka 8 atau 9 juta rupiah. Jadi, semisal teman-teman sudah beli laptop ini, secara fungsi dia akan nyaman dan juga anti lelet untuk dipakai di berbagai kebutuhan. Contohnya untuk software Office yang berupa dalamnya itu ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, dan juga kebutuhan meeting online, dia akan lancar. Atau case yang lain, teman-teman ingin memanfaatkan laptop ini untuk kebutuhan desain ringan, kayak Photoshop, Corel, kalian ngedit video pakai CapCut ataupun Canva, dia juga proper. Dan semisal teman-teman juga ingin belajar untuk software programming, ini juga oke. Tapi catatannya ini pakai yang projectnya ringan hingga menengah, jangan tinggi-tinggi. Termasuk untuk editing, jangan pakai yang 4K, pakai Full HD aja. Kemudian kalau kita pakai laptop juga punya benefit tampilannya cakep bro ya. Nah, tampilan IdeaPad Slim 3 ciri khas seperti ini, bobotnya ringan banget cuma di angka 1,3 kg. Warnanya dia ada 2 buah varian. Ada warna grey seperti ini, ada juga warna blue, tinggal disesuaikan. Kemudian ketebalannya juga hanya di angka 17,9 mm. Dan casing ini meskipun dia berbahan dari plastik, tapi sudah memiliki sertifikasi military ke-810H. Yang artinya dia sudah diuji di luar negeri sana bahwa laptop ini dia akan tahan banting. Kemudian laptop ini juga memiliki layar yang nyaman di mata. Nah, layar ini dia pakai panel TN resolusi Full HD dengan sRGB di angka 53,2%. Terus kalau dipakai, dia itu punya fitur unggulan Tough Rain LED yang otomatis akan memastikan mata kalian nggak akan cepat lelah dan juga capek meskipun kerja berjam-jam dan tiap hari di laptop ini. Lalu kebutuhan utamanya, misal kita pakai buat WFA, kameranya termasuk bening, suaranya juga proper, contohnya kayak gini. Oke kamu semuanya, ini adalah hasil pengujian dari video punyanya kamera dari Lenovo yang kita bahas sekarang. Hasil gambarnya cukup jernih, meskipun kalau kita tahu secara hardware, kamera ini hanya memanfaatkan resolusi basic di angka 720p 30 fps. Namun semisal kalian banyak kebutuhannya untuk meeting online, laptop ini kameranya cukup jelas, suaranya juga jernih kayak gini, dan kelebihan dari kamera ini, dia juga punya privasi shutter fisik yang terletak di bagian atas. Nah, jadi tinggal geser saja untuk bisa ngejaga privasi kalian. Geser ke bagian keyboard, kalau kita pakai buat ngetik dia cukup nyaman sekali, empuk, kenyal seperti biasanya, dan fitur utamanya laptop IdeaPad Slim 3 ini dia punya fitur backlight warna putih. Nah, jadi kalau kalian ngetik di malam hari ataupun area yang minim cahaya, ini akan sangat bermanfaat sekali.
Belum lagi untuk tombol powernya dia juga terpisah, terletak di bagian pojok kanan atas, plus punya indikator lampu yang terletak di bagian atasnya. Colokan earport lengkap terbagi di sisi kiri kanan, termasuk ada colokan card reader standar, dan untuk wifi-nya laptop ini stabil. Nggak gampang putus-putus sebab pakai Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2. Dukungan audio dia pun nyaman pakai Dolby dengan contoh seperti ini. Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di segmen ini bro ya, kita akan versuskan laptop yang kita bahas versus merek lain dengan tolak ukur. Harganya itu sama-sama di angka 6-7 juta rupiah. Cuman permasalahannya kalau boleh jujur bro ya, asli sebenarnya bingung banget bro ya kalau kita mau beli laptop di harga seperti ini. Karena di setiap merek itu memiliki varian yang cukup banyak. Entah itu Intel Core i3, Ryzen 3 7320, ataupun Intel M355 series. Tapi sebelum kita masuk ke dalam semua perbandingan tadi, teman-teman juga wajib tahu bahwa performa prosesor ini bisa menjadikan tolak ukur. Karena Intel Core i3 Gen 13, dia itu lebih kencang dibandingkan Ryzen 3 7320 ataupun prosesor M355 dengan data seperti ini. Kemudian kalau kita melihat semua tolak ukurnya, semua merek itu ada seperti kayak dari Asus, kemudian di Acer Aspirant 14, ada juga SP 14, MSI Modern, hingga punya Lenovo sendiri, yang notabene mereka itu punya konfigurasi beda entah dari layar, komponen, dan juga harganya. Tapi yang jelas, kelebihan Lenovo dibandingkan merek lain, dia itu punya harga terjangkau. RAM pakai DDR5, keyboardnya backlight, kemudian garansinya panjang 2 tahun plus ADP, yang memastikan laptop ini bisa awet jangka panjang. Terus kalau dipakai untuk kebutuhan WFH, ini sudah benar-benar maksimal. Ya wis, itu aja bro ya. Semoga bermanfaat laptop kita rekomendasikan ini dan bisa menunjang semua kebutuhan kalian. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka kawan. Terima kasih.